Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lembaran Cerita Horor. Di episode kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor berjudul Arwah Gantung Diri. Kuntilanak Penunggu Rumah Angker. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan cerita-cerita horor berikutnya. Dan seperti apa kisahnya? Langsung saja kita masuk ke lembaran ceritanya. Ali dan keluarganya baru saja pindah ke salah satu kota di Pulau Jawa. Bapaknya baru saja mendapat sebuah proyek di kota tersebut. Jadi, dia dan adiknya terpaksa harus pindah sekolah dan juga rumah. Bapaknya membeli satu rumah yang terletak di sebuah desa di pinggiran kota. Jalan menuju desa itu memang ramai. Tetangga juga begitu ramai dan terlihat akur. Untuk warung sendiri, mungkin hanya ada beberapa warung sembako kecil, bengkel, dan juga warung jajan. Jadi, kalau untuk kebutuhan kecil mereka tidak perlu pergi jauh. Tapi jika untuk kebutuhan besar yang barangnya hanya ada di minimarket, mereka perlu pergi sampai ke kota. Walau tidak terlalu besar, rumah yang dibeli oleh bapaknya memiliki 4 kamar, ruang tamu dan dapur. Bahkan halaman rumah itu terlihat begitu luas dan terdapat pagar di sekeliling rumah. Sedangkan di belakang rumah terdapat kebun pisang yang begitu bersih dan tidak bersemak. Untuk rumah seperti itu, sang pemilik menjualnya dengan harga yang relatif sangat murah. Karena itu, bapaknya Ali langsung membelinya tanpa pikir panjang. Begitu keluarga Ali sampai di rumah itu, mereka terlihat cukup senang. Tak ada perasaan apapun yang mengganggu. Ali mengemas barang bawaannya. Ia memilih kamar paling depan, bersampingan dengan ruang tamu, dan memiliki jendela yang berada tepat menghadap ke jalanan. Selesai mengemas barang, Ali membuka jendela. Udara segar pun masuk. Angin semilir membuatnya mengantuk. Ali pun tertidur dengan jaket yang masih melekat di tubuhnya. Beberapa jam berlalu. Ibu Ali yang sedari tadi telah selesai merapikan barang bawaannya. Dia juga sudah menyiapkan makanan untuk disantap bersama. Ali, ayo makan dulu nak. Panggil ibunya dari arah dapur. Dengan malas Ali bangun dan menggosok matanya yang masih mengantuk. Ia meregangkan kedua tangannya ketika hendak bangun dari ranjang. Ali merasa menyentuh sesuatu yang dingin di tangan sebelah kanan. Ia langsung menoleh, tapi tak ada apapun. Hanya ranjang kosong dengan sprei yang masih berantakan. Mungkin karena terlalu lelah. Gumam Ali yang kemudian berjalan menuju dapur. Ternyata di sudut ruangan, sosok kuntilanak dengan mata melotot dan lidah terjulur panjang menyeringai menatap Ali. Di leher sosok itu terdapat tali tambang yang melingkar. Rupanya tangan Ali tadi menyentuh sosok itu. Namun Ali tak melihatnya. Sesampainya di dapur, terlihat ayahnya telah lebih dulu makan. "Makan dulu, baru istirahat," ucap Bapak Ali sambil menyantap makanannya. Ali dan adiknya mengangguk, sedangkan ibu masih membereskan peralatan dapurnya. Maaf ya, untuk malam ini seadanya dulu.
ucap ibu yang lalu duduk menemani anak dan suaminya makan malam. Tante itu nggak ikut makan. Adik Ali yang berusia 5 tahun menunjuk ke arah luar jendela. Bu, kenapa jendelanya nggak ditutup? Tanya bapak. Ibu Ali bergegas menutup jendela yang masih terbuka. Lupa, Pak. Setelah makan, mereka kembali ke kamar masing-masing. Adik Ali masih tidur dengan orang tuanya karena terlalu kecil untuk tidur di kamar sendiri. Ali yang masih lelah langsung berbaring di ranjangnya setelah membersihkan diri. Ia langsung memainkan handphone miliknya. Banyak pesan dari sahabatnya di kota tempat ia tinggal dulu. Bunyi sesuatu menimpa atap rumah. Mungkin buah kelengkeng. Karena di samping kamarnya terdapat pohon kelengkeng yang begitu besar dan berbuah lebat. Aduh, Pakik Ali. Sebuah batu kerikil mengenai tengkuknya. Ia langsung berlari keluar kamar, mengira bahwa yang melemparinya batu adalah sang adik yang selalu usil. Ternyata tak ada siapapun di sana. Ketika ia mengetuk pintu kamar ibunya dan menanyakan sang adik, ibunya menjawab adiknya sudah tertidur sedari selesai makan tadi. Ali memutuskan kembali ke kamar. Ia duduk di tepi ranjang, memikirkan siapa yang melemparinya dengan batu kerikil tadi. Karena tak mau ambil pusing, Ali langsung merebahkan tubuhnya ke ranjang dan segera memejamkan mata. Tanpa Ali sadari, ada sosok kuntilanak dengan wajah menyeramkan menatapnya dari sisi ranjang yang lain. Lalu kuntilanak itu mendekati Ali dan menjulurkan lidahnya yang panjang. Dijilatinya wajah Ali yang sedang tertidur pulas. Suara dentingan jam kuno yang terletak di ruang tamu membuat Ali terbangun. Ia menatap ponsel dan waktu baru menunjukkan pukul 2 malam. Ali merasakan wajahnya begitu lengket. Ia berdiri lalu berjalan ke arah cermin. astaga. Pekiknya ketika melihat wajahnya yang berlumuran lendir. Ia langsung berlari ke kamar mandi yang berada di samping dapur dan segera mencuci muka. Ali mendengar suara dari dapur, seperti suara orang yang sedang menggoreng sesuatu. Karena penasaran, Ali berjalan pelan keluar kamar mandi lalu mengintip ke arah dapur. Loh, Mah? Kok masak malam-malam begini? Senyap. Ibunya tak menjawab pertanyaan Ali. Memangnya Mama mau puasa? Terus, kapan Mama belanja? Tapi Mah, itu ayamnya gak dibersihkan dulu bulunya. Cecar Ali ketika melihat ibunya yang masih terdiam memasak. Ia menyeringgitkan dahi ketika seekor ayam utuh dengan bulunya yang masih menempel sedang berada di penggorengan. Perlahan, Ali berjalan mundur karena merasa ada yang tidak beres dengan ibunya. Mau kemana? Ali bergeming. Suara ibunya seperti berbeda dari biasanya.
Pertanyaan dari sang ibu justru membuatnya bergidik ngeri. Ali masih ngantuk, Mah. Ali ke kamar dulu. Jawab Ali gemetar dan langsung pergi begitu saja tanpa menoleh ke belakang. Kepala ibunya berputar ke belakang. Ia tersenyum menyeringai melihat Ali yang berlari ketakutan. Tiba-tiba sosok itu berubah menjadi kuntilanak yang menyeramkan. Dengan tangannya, kuntilanak itu mengambil ayam yang berada di penggorengan dan langsung melahapnya. Darah ayam yang dilahap itu berceceran ke lantai. Bau amis menyebar ke seluruh rumah. Ali yang berada di dalam kamar saja bisa mencium bau amis itu. Tapi entah kenapa, kedua orang tua Ali tetap terlelap, seolah tak mencium dan mendengar sesuatu yang berisik di dapur. Ali yang berbaring ketakutan di ranjang menutup kepalanya dengan bantal. Ia pura-pura tidur dan tak mendengar apapun. Namun, dirinya tak kunjung terlelap. Sampai beberapa lama, suara kumandang azan subuh terdengar. Barulah dia bisa terlelap dan tidur dengan tenang. Pagi harinya, Ali terbangun ketika adiknya menggedor pintu kamar dan menyuruhnya cepat bangun. Dengan malas karena masih mengantuk, Ali berjalan keluar kamar dan menghampiri ibunya yang sedang mengomel. Ali, ini kerjaan kamu bukan? Tanya ibunya ketika Ali baru saja masuk ke dapur dan ingin duduk di kursi makan. Ya ampun, Mah. Ali aja baru datang. Udah Mama tuduh yang aneh-aneh. Kenapa sih emangnya? Ali dengan malas menjawab pertanyaan ibunya. Kamu beneran gak tahu, Nak? Sahut bapaknya yang membersihkan darah di lantai. Loh, itu darah. Lah, bukannya Mama yang semalam masak ayam utuh masih ada bulunya? Celetuk Ali. Mendengar jawaban Ali, orang tuanya langsung saling tatap mata. Ibunya lantas duduk di hadapan Ali, lalu berkata, Kamu, kalau ditanya orang tua, jawab yang benar. Jangan bercanda seperti ini. Sorot mata ibunya kini berubah. Ali tahu bahwa ibunya serius kali ini. Astaga, Mah. Beneran, Mah. Tadi malam tuh Ali lihat Mama masak ayam utuh jam 2 malam. Ali tanyain Mama, kok masak ayam utuh bulunya belum dicabutin gitu? Mama diem aja. Terus pas Ali mau balik ke kamar, Mama baru ucap sesuatu. Tapi suaranya beda sama suara Mama biasanya. Kayak orang kesurupan. Terang Ali. Pak, Panggil ibu Ali ke suaminya. Ia seperti ketakutan mendengar penjelasan sang anak. Sudah. Gak usah dibahas lagi. Ayo kita makan aja. Kamu lapar kan, Nak? Bapak Ali berusaha mengalihkan pembicaraan. Lalu mereka berempat makan. Bapak dan Ibu Ali memiliki pertanyaan yang sama dalam pikirannya. Apa benar yang Ali katakan? Atau Ali hanya berhalusinasi? Tapi kalau hanya halusinasi, kenapa tadi dapur berantakan dan ada darah berceceran di lantai? Tanpa mereka sadari,
Anita, adik Ali, sedang tersenyum menatap sosok kuntilanak yang bergelantungan di langit-langit rumah. Sudah beberapa minggu keluarga Ali menempati rumah itu. Dan hampir setiap malam Ali selalu diganggu oleh sosok kuntilanak. Namun, Ali tak pernah menceritakan kepada orang tuanya. Bahkan, Ali seperti sudah terbiasa menghadapinya. Ali juga sudah bersekolah seperti biasa. Karena Ali memiliki sikap friendly, ia banyak memiliki teman dalam waktu yang singkat. Seperti biasa, malam itu setelah selesai makan, Ali dan adiknya sedang menonton acara kartun di salah satu stasiun televisi swasta. Sosok kuntilanak itu meregangkan lehernya hingga membuat suara yang begitu nyaring dan hanya didengar oleh Ali. Sekilas Ali melirik. Kemudian ia memalingkan pandangannya ke arah televisi lagi. Astaga, Pekik Ali kaget ketika wajah kuntilanak itu tepat berada di hadapannya dengan mata semerah darah dan ingin copot. Kenapa, Kak? Tanya Anita yang melihat kakaknya terlonjak kaget. Iya nak, kamu kenapa? Timpal bapaknya yang sedang berjalan menuju ruang TV. Gak apa-apa kok, Pak. Tadi ada kecoa lewatin kaki Ali. Jawab Ali cengengesan. Ia lalu pamit masuk ke kamar dengan alasan sudah mengantuk. Sesampainya di kamar, Ali duduk di atas ranjang. Ia menatap ke langit-langit kamar. Terlihat kuntilanak dengan lidah menjulur panjang sedang menatap dirinya sembari tersenyum sumringah. Tanpa banyak kata, Ali mengambil handphone lalu mengirimkan pesan pada teman-temannya. Ia tak mengerti mengapa sosok kuntilanak itu begitu menyukai dirinya hingga mengikuti kemanapun dirinya pergi, termasuk ke sekolah. Pernah satu kejadian ketika Ali baru masuk sekolah sekitar seminggu. Waktu itu Ali belum memiliki teman dekat. Karena itu, Ali dibully oleh kakak kelasnya yang memang terkenal badung. 5 orang kakak kelasnya meminta paksa uang saku Ali. Karena waktu itu Ali tidak membawa lebih dan hanya tersisa untuk ongkos pulang naik angkot. Ali tidak memberikan dan mempertahankan uang sakunya. Tanpa ampun, Ali dipukuli hingga bagian pipi dan rahangnya lebam. Sepulang ke rumah, tentu bapak dan ibunya panik. Namun Ali hanya mengatakan bahwa ia terbentur ke tembok karena tersandung tali. Walaupun sedikit mencurigakan, tapi orang tuanya mencoba percaya kepada cerita Ali. Keesokan harinya, salah satu dari mereka yang mengeroyok Ali ditemukan tewas menggantung di kamarnya. Orang-orang mengira bahwa anak itu gantung diri, tapi sebenarnya anak itu malam harinya dihantui oleh sosok kuntilanak yang selalu mengikuti Ali kemanapun ia pergi.
Namanya Bastian. Dia 2 tingkat di atas Ali. Dia adalah ketua geng di kelompok anak-anak yang melakukan pembulian dan penyerangan terhadap Ali. Di hari penyerangan Ali, setelah pulang sekolah, raut wajah dan gerak-geriknya sudah berbeda. Tak seperti biasanya, karena berasal dari anak orang kaya yang notabene orang tuanya selalu sibuk dengan pekerjaan. Bastian hanya tinggal berdua di rumah dengan pembantunya. Ketika pembantunya menanyakan ingin makan apa, Bastian yang biasanya langsung menjawab, itu hanya terdiam dan langsung masuk kamar. Hingga jam makan malam, Bastian juga tak kunjung keluar dari kamar. Karena merasa khawatir, pembantunya langsung menghampiri kamar dan memanggil Bastian untuk makan malam. Hening, tak ada jawaban sama sekali. Lalu pembantu itu mencoba mengetuk pintu kamar. Karena tak juga ada jawaban, pembantunya yang mulai merasa panik langsung membuka pintu kamar yang tak terkunci. Mas Bastian, ayo makan dulu mas. Ucapnya sambil membuka pintu kamar. Astagfirullah, ya Allah Mas Bastian. Teriak pembantu itu histeris melihat Bastian telah tewas menggantung di kamarnya. Ia lalu berlari keluar dan segera memanggil tetangga untuk meminta bantuan, dan langsung menelpon kedua majikannya. Bastian gantung diri dengan mengikatkan tali tambang yang entah dari mana asalnya ke etalase jendela kamarnya. Bola matanya memerah dan membesar. Darah mengalir dari rongga mata, hidung, dan telinganya, serta lidahnya menjulur panjang. Orang tua Bastian menangis histeris mendapati kabar itu. Tak menyangka putra tunggalnya meninggal dengan begitu tragis. Namun, orang-orang mengatakan bahwa Bastian memang gantung diri dikarenakan tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya yang selalu sibuk dan tak pernah punya waktu untuk sang anak. Tak berhenti di situ. Selang beberapa hari, satu persatu sekelompok anak yang menyerang Ali juga ditemukan tewas menggantung. Menurut keterangan polisi, mereka memang tewas gantung diri dan tak ada indikasi apapun. Walaupun memang terkesan aneh, sekelompok anak itu tewas menggantung secara berurutan. Ali sendiri merasakan bahwa semua yang terjadi pasti ulah kuntilanak yang selalu mengikutinya. Namun, Ali tak ingin memperdalam pikiran itu. Ia hanya berharap kuntilanak itu segera pergi dan tak lagi mengganggunya. Ali, tolong belikan papa obat batuk di warung, nak. Panggil bapaknya dari ruang TV. Ya Pak. Ali langsung beranjak dari ranjangnya, lalu meminta uang kepada bapaknya dan langsung bergegas pergi ke warung yang berada di depan gang.
Sebelumnya, Ali dan keluarga memang tak pernah membeli sesuatu di warung depan gang tersebut, karena mereka selalu berbelanja kebutuhan bulanan di tempat grosiran. Namun, karena bapak tiba-tiba batuk dan merasakan sesuatu yang tidak enak di tenggorokannya, dia jadi meminta Ali untuk membeli obat batuk eceran di warung itu. Di sana terlihat wanita parubaya yang sedang menjaga warungnya. Permisi Bu, ada obat batuk gak Bu? Tanya Ali kepada penjual. Ada nak. Jawab ibu penjaga warung. Setelah mendapatkan obat dan membayarnya, Ali keluar dari warung dan ingin kembali ke rumah. Namun Ali terhenti ketika ibu penjaga warung menanyainya. Nak, kamu dan keluargamu yang tinggal di rumah ujung gang itu ya? Tanyanya. Ali mengangguk. Iya Bu. Memangnya ada apa ya? Ali balik bertanya. Dia penasaran. Raut wajah ibu penjaga warung itu seperti ketakutan ketika menyebut rumah Ali. Nak, sebaiknya kamu dan keluargamu segera pindah dari rumah itu. Jangan tinggal di situ kalau mau selamat. Ali yang terkejut serta penasaran mendengar jawaban dari ibu penjaga warung itu, lantas mendesak ibu itu untuk bercerita. Mau tidak mau, dengan rasa takut, si ibu penjaga warung menceritakan masa kelam rumah tersebut. Tepat 10 tahun yang lalu, rumah itu ditinggali oleh seorang janda dengan satu anak laki-laki. Anak laki-lakinya seumuran dan mirip seperti Ali. Karena tanah dari rumah tersebut sengketa antara orang tua dan pamannya, janda cantik itu yang dirugikan. Suaminya membangun rumah itu dengan susah payah di atas tanah tersebut. Namun, adik dari ibunya mengklaim bahwa tanah tersebut miliknya dan sudah menjualnya. Suami dari janda itu tidak terima. Lalu terjadilah perkelahian antara suami dan adik dari ibunya, yang menyebabkan suaminya tewas tertusuk pisau di bagian dadanya. Hal itu membuat si janda menjadi stres. Dia menggila. Sehari setelah pemakaman suaminya, dia membunuh putranya dengan meminumkan racun. Setelah itu, dia gantung diri di langit-langit kamarnya. Dia meninggalkan surat bahwa tidak akan ada yang bisa menempati rumah itu selain mereka. Jadi, tidak akan ada yang bertahan lama di rumah itu. Nak, sebelum kalian, ada satu keluarga yang menempati rumah itu. Tak lama, anak laki-lakinya meninggal dengan cara gantung diri di pohon kelengkeng yang ada di rumah itu. Setelah itu mereka pindah. Ternyata selama berada di rumah itu, mereka selalu mendapat teror. Setelah mendengar cerita ibu warung, Ali langsung pulang. Pikirannya melayang mengingat sosok kuntilanak yang selalu bergelantung di atap kamarnya. Ketika Ali ingin membuka pintu rumahnya tiba-tiba terkunci.
Ia menggedor sambil memanggil bapak dan adiknya yang sedang tertawa di ruang TV. Ia lalu menuju jendela dan mengetuk sekeras mungkin. Anehnya, bapak serta adiknya seolah tak mendengar ketukan dan panggilannya dari luar. Tiba-tiba, terlihat ibunya dari dapur membawa 3 utas tali tambang. Ia menatap ke arah Ali yang melihat dari jendela dengan seringai yang mengerikan. Lalu ibu menaiki meja dan mengikatkan tali tambang itu ke balok kayu yang membentang di langit-langit rumah. Lantas ibu membuat simpul lingkaran seperti yang digunakan untuk gantung diri di ujung tali dan meletakkan kursi-kursi di bawah tali yang menggantung. Setelah itu, ibu menghampiri bapak dan adik Ali, menggandeng tangan mereka, mengajak mereka untuk menaiki kursi yang berada di bawah tali, lalu memasukkan kepala ke lingkaran tali itu. Mereka seperti terhipnotis, semuanya melakukan secara bersamaan. Lalu secara bersamaan mereka menendang kursi pijakan mereka, meninggalkan mereka yang tergantung di tali. Ali menangis histeris melihat kejadian itu terjadi di depan matanya. Ia berlari, berusaha mendobrak pintu, namun tak kunjung terbuka. Ia kembali lagi berlari ke jendela dan ingin memecahkannya dengan melemparkan batu. Namun ketika berada di depan jendela, dia dihadang oleh sang kuntilanak. Tak hanya menghadang, kuntilanak itu maju mendekati Ali dengan posisi tangan bersiap untuk mencekik leher Ali. Ali lantas berlari meminta pertolongan warga sekitar. Warga termasuk ibu pemilik warung yang mendengar teriakan Ali bergegas keluar rumah dan membantu Ali. Warga dan Ali berbondong-bondong berlari menuju rumah Ali. Setelah sampai, warga langsung mendobrak pintu rumah yang terkunci. Beberapa saat, pintu rumah berhasil terbuka. Namun sayang, kedua orang tua dan adik Ali sudah tak dapat diselamatkan. Mereka sudah meninggal. Ali menangis histeris. Warga pun terlihat sedih melihat kejadian tersebut. Setelah itu, Ali mengabari keluarganya. Kakek dan saudara-saudara Ali datang mengurus pemakaman dan yang lainnya. Ali juga menceritakan tentang apa yang selama ini ia alami, termasuk sosok kuntilanak yang selalu mengikutinya. Sang kakek langsung mengajak Ali untuk pergi dari rumah itu dan tinggal bersamanya, karena sudah pasti Ali yang akan menjadi korban berikutnya bila ia tetap tinggal di rumah itu. Tamat. Oke teman-teman, sekian cerita horor kita kali ini. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Tetap di channel Lembaran Cerita Horor.